saya lihat di sini teman-teman ini kayaknya ada dua kubu. Yang satu kubu itu senyum-senyum, mungkin hari ini semangat, mungkin udah ada pekerjaan, atau mungkin juga ngeblank nggak tahu mau kemana. Yang kedua saya lihat banyak yang bengong, terutama yang cowok-cowok saya tahu, karena ya saya juga pernah alami ini besok lulus mau kemana, sekarang mahasiswa besok pengangguran, belum lagi yang cewek minta dinikahin, maunya Toyota Supra tapi yang punya Honda Supra batok geter gitu kan, repot ya. Saya tahu teman-teman, nggak apa-apa, semangat, namanya hidup ya kayak gitu. Mungkin teman-teman momen ini pengen lulus langsung selamat tinggal kampus, besok sudah happy dapat kerjaan, gaji 2 digit di kantor gede, punya rumah tingkat 3, punya mobil 4, istri 4 gitu. Tapi nyatanya nggak semudah itu anak muda. Oke, nama saya Hendra Setiawan, saya alumni MIPA Kimia, saya lulus tahun 2012. Saya sekarang di Daewoo Pharmaceutical sebagai profesor produk spesialis. Singkat dulu, sebelumnya karena ini nanti hari sama teman-teman, ketika saya lulus itu saya masih ingin kerja di MIPA. Jadi ketika saya lulus saya kerja di Yamaha Indonesia sebagai suatu treatment staff. Cuma ternyata di dunia kerja itu tidak kayak di kampus. Jadi penerapannya itu sedikit, sangat sedikit sekali. Yang ada saya bekerja di lab, ternyata labnya yang dasar, malah kita kerja itu banyak mengukur pipa dan sebagainya. Padahal saya sarjana kimia, bukan sarjana perpipaan. Setelah itu saya beristirahat, karena udah nggak fokus sama MIPA, saya ingin kerja yang dapat gaji lebih gede. Saya kerja di Mandiri di analis kredit di kantor cabang utamanya. Setelah itu tawari di BCA, saya pindah ke BCA. Nah, ketika di BCA ditawari lagi gaji lebih gede, potong kompas lagi ke farmasi. Saya di Kalbe Pharma 2 tahun. Setelah di Kalbe Pharma saya nggak daftar, tapi ditawari kerja di Daewoo. Jadi sampai saat ini ditawari di Daewoo, saya pindah ke Daewoo karena gajinya beberapa kali banyak Kalbe kayak gitu. Untuk teman-teman mungkin waktu lulus dari MIPA, teman-teman itu banyak mitos di luar. MIPA itu mau kemana, mau lulus mau ngapain, karena mindsetnya MIPA itu nanggung. Tapi kalau apalagi itu iya. Jadi kalau dari teknik mungkin kita kalah sama teknik karena lebih dari mereka, keguruan kita kalah, tapi di sini ilmunya lebih banyak, jadi pintunya lebih banyak. Teman-teman mau kemana itu bisa lebih gampang. Mau ke guru bisa, mau ke lab bisa, mau farmasi bisa, perbankan bisa, kayaknya semuanya bisa. Yang saya nggak tahu itu orang MIPA cuma nggak pernah jadi dokter sama jaksa itu aja saya. Yang lain ada. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati, insya Allah di MIPA mau lulus kemana aja kita bisa. Nah, cuma yang jadi masalah ketika baru lulus biasanya itu teman-teman banyak dapat jebakan Batman. Jadi kerjaannya itu speknya Romusa, gajinya UMR. Nah itu berbahaya. Jadi tentukan dulu mau kemana kerjanya. Biasanya nanti tentukan dulu daerahnya di mana. Pilih yang ring 1. Ring 1 itu seperti Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya. Ini kalau kita ngomongin kalau bukan asli sana ya. Kayak gitu, biayanya gajinya lebih tinggi. Terus untuk kerjaannya mau kemana itu ditentukan. Jadi ada yang biasanya besar untuk MIPA itu perbankan, pertambangan, rokok dan sebagainya itu besar. Terus kalau farmasi itu juga besar karena COGS-nya itu cuma 10% biaya produksi. Jadi 90% itu keuntungan. Kalau seperti FMCG, fast manufacture, seperti Nana dan kawan-kawan itu biasanya lebih kecil karena mereka mengukur kuantiti. Jadi kuantitinya diperbanyak tapi keuntungannya kecil. Ya gitu. Jadi tentukan dulu mau kerja kemana. Terus nanti ketika teman-teman lulus itu biasanya bingung mau kemana, gimana cara daftarnya. Kalau saran saya beberapa tempat yang
bagus untuk daftar itu gampang untuk fresh grade ya, terutama itu yang nomor satu job street. Job street itu bagus untuk fresh grade. Yang kedua bisa di job fair. Nah, ada juga LinkedIn sama web, tapi biasanya kalau web itu untuk MT, kalau LinkedIn biasanya untuk yang sudah pengalaman. Jadi untuk fresh grade mungkin jangan main di situ dulu, main di job street. Terus untuk sarannya agar bisa dipanggil, biasanya kan kita apply di mana aja, gampang kan gitu. Jangan cuma apply aja, tapi kirim juga lamaran hard copy. Kalau memang ada alamatnya, kirim lamaran hard copy. Lamaran hard copy ke sana. Kalau ada emailnya juga email. Jadi gimana caranya biar bisa dipanggil. Terus di berkasnya juga diperbagus. Mungkin apa STK-nya dilampirin, mungkin diperbagus CV-nya. Jadi caranya gimana biar bisa dilihat, karena nanti di HR itu sebenarnya tumpukan kayak gini teman-teman, itu nggak kebaca. Jadi gimana caranya biar bisa dibaca sama HR, bisa dipanggil kayak gitu. Nah, kalau seandainya nanti teman-teman sudah kerja, itu biasanya kalau MIPA itu masalahnya untuk lolos teman-teman itu kalah di psikotes sama interview. Kalau psikotes nanti teman-teman bisa belajar rokas, baung, kreplin, nanti bisa search sendiri kayak gitu ya. Itu gambar pohon dan kawan-kawan kayak gitu. Ada kreplin tuh nulis berhitung cepat, latihan kayak gitu, sama interview. Karena biasanya cara ngomongnya teman-teman pintar, cuma nggak bisa menyampaikan, rata-rata kayak gitu kalahnya. Jadi belajar di tes psikotes sama interview. Terus seandainya nanti teman-teman sudah, ini karena singkat waktunya, jadi saya singkat aja. Nanti seandainya teman-teman sudah kerja, itu pilih kerjaan yang bagus. Caranya gimana? Pertama, lihat di sana itu jenjang karir. Jadi biasanya kalau di pabrik itu ada posisi baru masuk entry level itu staff. Nah, waktu di atasnya itu apa? Supervisor. Ternyata supervisor. Nah, supervisor itu teman-teman lihat posisi staff itu ada berapa. Kalau staffnya 9, supervisornya 1, berarti mau naik itu sulit. Jadi saran saya pindah, jangan di sana. Setelah pengalaman tahun pindah. Kalau nggak gitu, nggak mungkin kan kita yang baru langsung masuk. Jadi harus staff yang lain dulu yang naik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kerja di perusahaan yang menerapkan outsourcing. Biasanya outsourcing itu di BUMN. Kenapa? Karena ketika outsourcing, teman-teman itu tidak ada jenjang karir. Bakal stagnan di situ. Kalian bukan karyawan dari organik perusahaan tersebut, tapi teman-teman merupakan karyawan dari pihak ketiga. Jadi tidak ada jenjang karir, itu pertama. Yang kedua, teman-teman bakal seperti asuransi dan kawan-kawan itu pasti bedain. Yang ketiga, gajinya juga beda. Terus jabatan enggak bakal tetap segitu. Kalau ada apa-apa perampingan di perusahaan, itu yang bakal dipotong dulu yang outsourcing. Jadi jangan masuk ke perusahaan outsourcing, cari perusahaan yang lebih benefit. Terus biasanya yang agak ya tanda kutip itu kerjanya agak rogi itu perusahaan Cina biasanya kayak gitu. Seperti contohnya yang dikatakan orang tua guru itu Cina, jadi kerjanya agak sulit. Jadi kalau bisa perusahaan Indonesia atau perusahaan asing yang seperti dari Jepang, Korea, Amerika, Eropa itu bagus. Nanti kalau sudah kerja itu aja. Seandainya ada teman-teman yang usaha, nanti kalau usaha tolong jangan ditinggalkan kerjaannya, karena usaha itu nggak gampang, butuh modal juga. Karena saya juga pengusaha, jadi saya kerja, saya juga pengusaha. Kalau memang teman-teman nanti usaha, jangan dilepas, soalnya modal usaha itu besar. Ya, itu aja teman-teman. Nanti kalau karena ini waktunya singkat, semoga teman-teman yang dari sini bisa lulus, ya sudah lulus ya, bisa masuk di perusahaan yang baik, perusahaan yang bagus. Tidak usah takut seandainya kalau sama teman-teman yang dari universitas, nanti pasti ketemu sama ITB, UI, UGM. Tidak usah takut. Jadi banyak
alumni kita yang menang. Ibaratnya gini, kalau lulusan UI, IPE, UGM itu kan lulusannya seleksinya udah bagus, masuk di sana udah bagus. Jadi seleksinya ketat. Jadi kalau pabrik itu masuk tebu, keluarnya udah bagus. Kalau keluar air kan tidak masuk akal. Nah sedangkan kalau kita kan tidak tahu, kalau sekarang mungkin banyak yang pilihan pertama di eksak, tapi ada yang pilihan kedua, ada yang pokok kuliah, ada ikut temannya. Jadi tebu masuk, pinus masuk, cemara masuk, terus kayu proyek masuk, umbi-umbian juga masuk, keluar gula semua. Itu kan berarti sangat bagus ini Pak. Inovasi ini teman-teman nggak usah takut. Berarti prosesnya di sini juga sebenarnya lebih bagus daripada di luar. Ya gitu. Itu aja pesan saya sama teman-teman, nggak usah takut, nggak usah grogi. Kalau seandainya cowok-cowok grogi terus takut, ingat cewek itu, perempuan itu biasanya lebih milih orang yang ngajak akan nikah daripada ngajak makan siang. Itu aja teman-teman, terima kasih, selamat pagi. Penampilan oleh UKM STI. Selamat pagi semuanya.
Bacaan doa kepada Bapak Dr. Lutfi Rohman, SSI, MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak dengan menundukkan kepala dan hati kita. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Karim, Tuhan yang Maha Mulia, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan prosesi yudisium sarjana Fakultas MIPA Universitas Jember. Limpahkanlah karunia taufik, hidayah, inayah, serta maghfirah-Mu kepada kami semua yang hadir pada acara ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, hamba-Mu yang hina-hina dan masih bergelimang dosa ini menghadap kepada-Mu dengan penuh rasa harap agar diampuni segala dosa yang hamba perbuat selama ini, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja, terang-terangan maupun sembunyi, yang lama maupun yang baru, yang kecil maupun yang besar. Hamba mohon selalu diberikan kesehatan dan kekuatan zahir dan batin, ketenangan dan ketenteraman jiwa, agar kami dapat melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, guru-guru kami dan kedua orang tua kami. Berilah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Kau amanatkan kepadanya dengan baik dan sempurna sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadikanlah pemimpin kami selalu bertakwa kepada-Mu. Jauhkanlah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan jerumuskan mereka untuk menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya. Berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Luas rahmat-Nya, pada acara ini kami meminta kepada-Mu untuk mengabulkan janji-Mu bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Ya Allah, angkatlah derajat hamba-Mu yang hadir pada acara yudisium pada hari ini. Berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk bekal mereka beribadah kepada-Mu dalam rangka untuk mencari dan menuntut keridhaan-Mu. Karena jika Engkau ridho, maka tiada yang mustahil bagimu, semua mudah bagimu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Badi'u ya Somad, Tuhan yang Maha Sempurna, jadikanlah hamba-Mu yang yudisium pada hari ini jadi orang yang berhasil dan sukses serta mendapatkan rezeki yang melimpah. Jadikanlah mereka selalu rendah hati, selalu ingin berbagi dengan sesama, bermanfaat bagi sesamanya. Jauhkanlah mereka dari sifat-sifat yang keji dan mungkar seperti takabur, hasad, ujub, tamak, dan berikanlah mereka sifat-sifat yang terpuji seperti warok, qanaah, ikhlas, tawadhu, dan semua sifat-sifat terpuji lainnya. Jangan jerumuskan mereka untuk menyalahgunakan ilmu yang mereka peroleh untuk perbaikan, untuk berbuat keji seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berilah mereka petunjuk agar mereka selalu berada di jalan-Mu.
Allahumma ya Allah ya Hakim, Tuhan yang maha bijaksana, ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui, ingatkanlah apa yang kami lupa, fahamkanlah apa yang belum kami pahami, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-Mu yang soleh dan solehah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la marhuman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbuka senang Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember ditutup oleh Dekan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat terbuka Senat Fakultas MIPA Universitas Jember saya nyatakan ditutup. Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember berkenan meninggalkan tempat. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan demikian selesai upacara yudisium lulusan program pasca sarjana dan lulusan program sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember periode ke-10 tahun akademik 2023-2024 dengan iringan ucapan selamat atas keberhasilan yang telah diraih. Selamat berjuang kembali untuk meraih cita-cita dan semoga diberi kelancaran dalam perjalanan karirnya nanti. Amin. Kami atas nama seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung dan kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum